Selamat sore teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya bersyukur menyambut undangan dari DPD Partai Hanura DKI Jakarta untuk bersilaturahmi, dan tadi bersilaturahmi langsung dipimpin oleh Bapak Ja'far Bajber, Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta beserta jajaran, dan silaturahminya tadi rileks, santai. Kita membicarakan tentang Jakarta kini esok, dan kita tadi baru ngobrol-ngobrol saja, silaturahmi, belum ada pembahasan lebih detail soal itu. Saya ingin sampaikan kesempatan kepada Pak Ja'far untuk menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Ja'far. Ya, terima kasih Pak Anies. Teman-teman sekalian, barusan kami kedatangan tamu, menerima tamu Pak Dr. Haji Anies Rashid Baswedan dalam rangka silaturahim dengan DPD Partai Hanura. Kemudian daripada itu tentunya banyak harapan, terutama pandangan-pandangan disampaikan oleh beliau tentang Jakarta kekinian maupun dalam spektrum yang lebih luas, bagaimana Jakarta ke depan dan seterusnya. Dan dari beberapa harapan nilai yang disampaikan oleh beliau, tentunya ini menyemangati kami semuanya, menginspirasi kami semuanya, bahwa kami tentunya akan mendukung para calon kepala daerah yang memang berpotensi untuk memajukan kota Jakarta. Jakarta makin maju, makin hebat, apalagi dengan adanya rencana aglomerasi itu. Tentunya perlu disatukan segala langkah-langkah kebijakan pembangunan untuk teritorial Jabodetabek Jur dan seterusnya. Tentunya kita butuh orang-orang yang berkualitas semacam Pak Anies ini. Demikian, makasih. Ada mau nanya? Ada pesan khusus nggak Pak untuk dukungan kepada Pak Anies? Pesan khusus dari Hanura? Iya, tentunya kami hari ini baru sekedar penjajakan dalam arti kata soal aspirasi ya. Kalau teman-teman ini ya mungkin sudah bisa kita tangkap bagaimana keinginan mereka, ya kan? Tapi tentunya kami juga menunggu dari Pak Anies. Apabila semua sudah beres, sudah selesai. Bahkan kemarin kami menghitung-hitung, andai kata tanpa partai lain yang non-seat 2 dan yang non-seat, kami temukan angka 8,1%. Artinya kami bisa mengusung Pak Anies pada partai yang Nah itu salah satu contohnya. Mudah-mudahan ke depan kalau memang jalan beliau dihambat terus oleh orang-orang tertentu, ya, maka kami berusaha untuk mencari jalan lain, dan itu memungkinkan secara konstitusi. Pak, berarti penegasan hari ini belum ada rekomendasi untuk Pak Anies untuk maju di pilkada? Iya, tentunya seperti saya utarakan tadi bahwa kami belum sampai ke arah sana. Tentunya masih beberapa jam ke depan nanti akan kita mudah untuk titik temu, karena kami sudah saling kenal sejak lama. Ya. Pak, bisa dibeberkan tiga Pak strategi khusus yang akan digunakan bila Pak Anies seperti dihadang gitu. Bertahap. Oke. Pak Anies pesan tadi untuk baca pada teman-teman di DKI. Iya, bertahap saja. Pokoknya nanti saya jelaskan yang 8,1% itu. Mas Anies sebelumnya kan bilang kalau udah bangun komunikasi sama Cak Imin, membutuhkan semangat juga untuk maju di pilkada Jakarta. Ada komunikasi nggak sih mungkin dari Cak Imin sendiri, dari PKB akan berganti haluan begitu untuk kemudian mendukung Mas Anies sekiranya maju ke Pilgub Jakarta? Sudah sampai seperti itu komunikasinya? Semua akan diumumkan pada waktunya. Ya kan? Jadi biarlah semuanya berjalan, berproses. Bagi kami, saya pribadi paling bahagia menyaksikan bahwa
PKB terus di bawah kepemimpinan Gus Imin. Itu yang paling penting, itu yang prioritas utama, dan itu yang sudah terlaksana. Itu yang paling penting. Kami semua senang sekali bahwa Gus Imin memimpin lagi, dan insya Allah kemarin lompatan kepercayaan masyarakat pada PKB itu sangat tinggi. Jadi itu aja. Dan buat teman-teman di Hanura di sini, saya tadi sampaikan, ya teruslah bekerja menggunakan hati nurani, karena itu yang sedang dibutuhkan hari ini di Republik ini. Ya, cukup teman-teman. Mas Anies sedikit terkait dengan PKPU yang sebelumnya mengadopsi keputusan MK gimana? Hari ini kan Disahkan untuk PKPU akan mengakomodasi putusan MK. Ya memang sudah seharusnya begitu. Jadi itu sesuatu yang memang putusan MK itu harus ditaati dan diwujudkan dalam bentuk PKPU. Kita boleh setuju dan tidak setuju, suka dan tidak suka, tapi begitu itu jadi putusan, hormati putusan. Saya menjalani itu ketika proses kemarin, tahun lalu, sampai dengan Pilpres selesai, kita sampaikan aspirasi kepada MK, tapi begitu MK memutuskan, maka taat. Dan itulah sikap kenegarawanan harus ada. Besok kan masih dibahas sama Komisi 2 Pak. Tapi ini publik ini banyak suara kekhawatiran Pak soal mengawal orang, ada tanggapan mungkin soal kekhawatiran publik ini Pak. Begini, kekhawatiran itu harusnya tidak ada jika beberapa waktu terakhir ini tidak ada usaha-usaha untuk melenceng dari putusan MK. Nah, ini harus dikembalikan. Apa yang dikembalikan? Kepercayaan kepada negara. Kepercayaan benar harus dikembalikan. Bagaimana putusan MK, rakyat kok sampai khawatir? Ada sesuatu yang salah di sini. Harusnya kalau udah jadi putusan MK semua duduk tenang. Kenapa udah putusan MK kok? Nah, kekhawatiran ini tanda bahwa kepercayaan menurun. Nah, ini harus dikembalikan. Negara harus menjadi pihak pertama yang mengembalikan kepercayaan rakyat dengan cara mentaati semua putusan dari Mahkamah Konstitusi, putusan pengadilan, sehingga rakyat percaya pada negara. Nah, sekarang situasi ini ada, ya, diawasi sampai tuntas. Sesudah itu pemerintah harus kerja untuk mengembalikan kepercayaan. Kalau dari Mas Anies sendiri mengimbau atau juga mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawal? Nggak usah, masyarakat udah jalan semuanya, semua bekerja dengan hatinya. Ya kan organik semuanya. Betul nggak? Panggilan hati, tidak ada yang memberikan komando. Menurut saya malah sudah biarkan jalan terus. Ini adalah wujud di bulan kemerdekaan kita menyaksikan bangkitnya kembali rakyat untuk menjaga kehidupan berkonstitusi kita. Dahsyat ini. Semalam Pak Prabowo ngomong di pidato. Nah, cukup, selesai. Cukup. Kayak